warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kamarudin Sri Pendidikan selaku Kepala SPMT 25 tahun ini, dan yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru serta staf tata usaha SPMT 25 tahun ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan mengucapkan puji serta syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya, kita bisa berkumpul bersama-sama untuk menghadiri acara rapat komunitas belajar pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam tak henti-hentinya kita curahkan kepada Nabi besar kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat beliau dan para sahabatnya kita dapat terlepas dari zaman jahiliyah, zaman kegelapan menuju zaman terang hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, izinkan saya selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara rapat komunitas belajar dengan topik dimensi budaya positif di lingkungan Satuan Pendidikan SDNT 25 Rabu Mui sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3. Kata sambutan. 4. Paparan materi. 5. Doa. 6. Penutup. Setelah Bapak Ibu hadirin terhormat, kita akan meninjau acara pertama. Acara pertama, pembukaan. Untuk membuka acara ini, marilah bersama-sama kita melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pada hari ini dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, satu Indonesia, tanah airku, aku darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupmu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Acara ketiga, atas sambutan Kepala SDNT 25 Ragunan kepada Bapak Kamarudin. Biasanya laporan dulu baru yang saya. Disilakan. Ini bisa nih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 25 Prabu Muli dan staf pegawai lainnya. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan karunia kita diberi kesehatan, kesempatan sehingga dapat sama-sama berkumpul di ruangan lab ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat ring salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita semua dari alam yang gelap gulita ke alam yang terang benderang dengan risalah Islam. Insyaallah kita semua jadi pengikut Islam yang sampai ke akhir zaman dan akan mendapatkan surganya kelak di hari kemudian. Bapak Ibu yang kami hormati, pada pagi menjelang siang hari ini sudah dikatakan siang, kita melaksanakan praktek baik yang akan disampaikan Pak Mardiono selaku calon guru penggerak. Ini tentang RHK ya, diseminasi budaya positif di lingkungan satuan pendidikan kita. Kalau kemarin disampaikan bahwa ini termasuk praktek baiknya, yaitu salah satunya adalah RHK ya, RHK dalam fitur pada pengelolaan platform Merdeka Belajar ya, yang sekarang saat ini akan kita laksanakan. Saya rasa ikuti semua kegiatan ini. Mudah-mudahan semuanya bisa dilaksanakan dengan baik. Kemudian tercapainya rencana hasil kegiatannya selama semester kedua kalau tidak salah ini sudah ya. Dimulai kalau tidak salah itu RHK itu minimal 32 dan maksimal 128 yang harus dicapai ya. Laksanakan dengan baik, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan itu nantinya dapat menambah, kalau menambah kegiatan yang akan kita laksanakan, seperti kalau ini guru penggerak itu ya, tergerak, bergerak dan menggerakkan ya. Harapan kami itu bukan hanya Bapak Mardiono saja nanti yang akan menjadi calon-calon guru penggerak itu, semuanya bila perlu ya. Opi ya, bersiap-siap untuk ke depan. Ke depan ini rencana baru Ibu Diani ya yang akan melaksanakan ini. Nanti kalau misalnya ada lagi seleksi untuk calon guru penggerak yang akan datang, ikut semua, laksanakan semua ya. Kemudian saya ingatkan kembali, kemarin juga saya sudah sampaikan, sebenarnya ada dua yang saya kemarin belum sampaikan pada rapat kemarin itu. Itu apa? Pertama, buka terus yang namanya PMM. Seluruh guru buka terus, laksanakan sampai di aksi nyata ya, sampai di aksi nyata. Kemudian satu lagi, Chromebook itu tidak boleh itu jadi pajangan ya. Chromebook itu harus
dimanfaatkan dalam kegiatan pembelajaran. Jangan disimpan di lemari galau. Ya, pakai. Jadi dua itu sebenarnya yang saya sampaikan kemarin. Yang pertama tuh Chromebooknya digunakan, kemudian PMM-nya selalu digunakan. Kenapa? Seluruhnya itu untuk modal guru dalam mengajar itu ada di PMM. Makanya dibuka semua. Manfaatkan PMM-nya dengan baik. Fitur itu sudah di-setting untuk memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran. Mungkin ini saja, mungkin karena takut nanti waktunya ini sedikit, dan kepada dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan ini resmi kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Mali yang telah memberikan kata sambutan sekaligus membuka kegiatan kita pada siang hari ini. Acara keempat yaitu paparan materi yang akan dilakukan oleh Bapak Ardiono selaku narasumber kepada Bapak Dion Krisiana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu Guru masih sempat menghadiri acara kita, yaitu komunitas belajar SD Negeri 25 Prabu Muli untuk yang pertama kali. Adapun topik yang kita bahas pada hari ini tentang diseminasi budaya positif di lingkungan Satuan Pendidikan Prabu Muli, 15 Agustus 2024 pukul 11 sampai dengan jam 12 waktu Indonesia bagian Barat. Sebelum memulai, Bapak Ibu, kita mengetahui apa itu arti dari budaya positif itu tersendiri. Apa itu budaya positif? Menurut Bapak Ibu, adakah yang di sini yang tahu budaya positif itu seperti apa? Kalau belum tahu, oke, iya, oke, benar sekali Bu ya. Ini Bu, arti dari budaya positif yaitu adalah nilai atau keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Nah, jadi ini Bu yang kita tumbuhkan di sekolah kita, ya. Murid itu harus mempunyai nilai, keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan yang baik tentunya, dan bertanggung jawab atas apa yang mereka perbuat. Kita selanjutnya Bu ya. Yang pertama yaitu perubahan paradigma baru. Pada perubahan paradigma, stimulus respon untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah kita. Nah, kira-kira Bu, sekolah kita ini lah aman belum untuk anak-anak belajar? Lah nyaman belum kira-kira dia untuk belajar? Terus cara kita memberikan materi kira-kira sudah berpihak kepada murid belum? Nah, ini yang jadi tantangan buat kita. Bu ya, dan salah satunya kita ini harus mempunyai anak-anak yang mampu berpikir dan mandiri dalam menentukan apa yang mereka ingin pelajari di sekolah.
Yang kedua, disiplin positif. Makna disiplin cenderung diartikan sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Pernyataan tersebut harus kita ubah. Kita sebagai pendidik harus menciptakan murid yang memiliki disiplin diri yang berasal dalam diri mereka sendiri, sehingga mereka dapat berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, bukan menghindar dari rasa tidak nyaman. Nah, ini nanti kita bahas, Bu. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Kita pasti mempunyai yang namanya kebutuhan masing-masing, Bapak Ibu. Murid-murid kita juga punya kebutuhannya masing-masing. Jadi, seluruh perilaku yang dilakukan murid pada dasarnya memiliki tujuan tertentu. Murid itu memiliki tujuan tertentu. Murid memiliki kebutuhan dasar tertentu ketika melakukan suatu perbuatan, seperti kebutuhan bertahan hidup. Ini termasuk makan, tempat tinggal, ya. Yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Nah, ini juga, Bu. Jadi kalau kita di dalam kelas tuh kasih perhatianlah sedikit dengan anak-anak kita, ya. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan. Nah, ini perlu dia seolah-olah pengen diakui keberhasilannya. Selanjutnya, kebutuhan kebebasan. Nah, ini kadang-kadang yang kita tekan, Bu. Kebebasan ini bukan arti bebas melakukan hal yang buruk. Maksudnya kebebasan yang melakukan hal-hal yang baik. Yang terakhir yaitu kebutuhan kesenangan. Kira-kira Bapak Ibu di sini ada tidak perlu dengan kebutuhan kesenangan? Pasti butuh, ya. Butuh jalan-jalan, healing, represi, ya, perlu kan? Jalan-jalan, Bu, ya. Nah, di sini ada satu contoh, Bu. Ini ada satu contoh. Ibu Ambar itu guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Jadi Ibu Ambar ini guru kelas 2A, dia ini bingung menghadapi ulahnya anaknya yang bernama Doni. Nah, beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jadi Doni ini makso dengan kawannya, aku nak minta makanan pokoknya. Nah, ya. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Nah, kira-kira apa yang Bapak Ibu lakukan kalau ketemu kasusnya seperti ini? Seperti Ibu Ambar. Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Itu tadi, Bu. Yang dilakukannya ini karena dia kekurangan kebutuhan. Bisa dari kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan. Ini, Bu. Nah, kebutuhan bertahan hidup. Doni lapar karena ia tidak dibawakan bekal oleh orang tuanya. Jadi bertahan hidup, dia pengennya makan, tapi tidak dibawa oleh orang tuanya. Makanya dia makso kawannya, minta yang kawannya secara paksa. Padahal ini tidak dibenarkan. Selanjutnya kebutuhan cinta dan kasih sayang. Doni melakukan hal tersebut dan teman-temannya memperhatikan Doni. Jadi teman-temannya tadi memperhatikan Doni pas merampas makanan teman-temannya tadi, makso sama kawan-kawannya tadi, ya. Jadi dia ini butuh kasih sayang, tidak disayang sama emaknya, mungkin ya, tidak dikasih makan. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan.
Nah, teman-teman Doni takut sama Doni, sehingga dia merasa dirinya hebat. Jadi mentang-mentang dia tadi makso kawannya minta makanan tadi ya, jadi seolah-olah Doni hebat. Jadi kawan-kawannya tadi tuh ya ngeliat baik. Inilah kebutuhan penguasaan. Yang keempat, kebutuhan kebebasan. Dia ini merasa bosan karena bekalnya itu-itu saja, sehingga dia merebut bekal temannya. Dia ingin makan bekal yang beragam. Jadi dia ini merasa dibawa ke orang tuanya ini makanannya seperti itu baik. Sosis terus tiap hari. Mungkin ngelihat yang kawannya tadi bawa makanan lain, cak roti, mungkin pengen dia. Jadi dipaksonyo. Inilah kebutuhan kebebasan. Yang terakhir, kebutuhan kesenangan. Nah, dia melakukan ini karena iseng dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Jadi senang dia ngelihat kawan-kawannya tadi marah tadi, dikiranya lucu padahal mereka itu lagi marah. Oke, slide selanjutnya ini tentang motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu, Bu, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini biasanya kita kasih sama siswa itu, contohnya misalnya ini, kalau kamu tidak datang cepat, kaget bapak kasih hukuman. Nah, ini termasuk dalam motivasi eksternal dari orang lain, pengaruh orang lain. Jadi apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Misalnya tadi kan disuruh datang cepat, kalau telat kira-kira kasih hukumannya apa? Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Contohnya seperti ini, Bu. Seandainya sekolah kita ini kagak ada penilaian. Siapa yang datangnya tepat waktu, disiplin waktu, kagak dikasih penghargaan berupa sertifikat. Seperti itu. Itu berarti kan masih pengaruh dari orang lain, eksternal. Dan yang terakhir yaitu untuk menghargai diri sendiri dan dengan nilai yang mereka percaya. Nah, ini dari internal, Bu. Dari diri kita dewe. Dak kata yang gerak ke memang dari hati kita dewe. Misalnya aku nih hobi melukis, senang aku. Gara-gara aku bisa melukis, senang lihat hasilnya. Ini, Bu, ya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi kalau kita misalnya melakukan melukis, ya kita merasa cak mana? Rasa senang. Ini termasuk dalam motivasi internal, tujuan disiplin positif. Oke, Bapak Ibu, ini yang kelima, posisi kontrol guru. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Nah, sekarang Bapak Ibu ada di posisi mana kira-kira? Karena bagi saya guru-guru itu pasti mempunyai pendapatnya masing-masing kan. Pasti ada yang penghukum, ada yang teman, ya, ada yang sebagai manajer. Kalau menurut Bapak Ibu sekarang ini ada di mana, Bu, posisinya, Bu? Hah? Ada nih teman? Boleh kasih pendapatnya, Bu? Kira-kira ngapo? Hah? Lihat kondisi. Kalau penghukum, ada yang penghukum di sini. Tidak apa-apa, Bu. Kita diskusi santai.
Pak Yuris ini biasanya penghukum. Ya. Penghukum. Pembuat rasa bersalah, ya. Teman, pemantau, manajer. Tapi yang kita tekankan Bu, untuk satuan pendidikan kita usahakan sebagai ini Bu, manajer. Karena apa? Karena manajer itu memberikan salah satu solusi, ya. Yang kita jawab tadi Bu ya, kita sebagai penghukum Camano, pembuat orang merasa bersalah itu Camano, teman Cak Mano juga, pemantau dan sebagai manajer. Hasil kalau kita sebagai penghukum itu Bu, memberontak, menyalahkan orang lain, dan dia itu terus pasti berbohong. Pasti menyakitkan bagi dia Bu kalau kita hukum. Teringat pasti. 5 tahun, 10 tahun pas di SMA masih teringat. Wah, aku dulu pernah dihukum oleh bapak itu. Gara-gara memakai seragam lengkap, ditegakkan aku di lapangan. Nah, ini bisa dendam dia, ya. Ini membawa orang bersalah, menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Terus kalau dia teman, ketergantungan dia Bu, jadi nak lembut terus gitu, ya. Menyesuaikan diri bila diawasi, itu pemantau. Terus manajer kita menguatkan pribadi pada siswa itu tersendiri. Ini tabelnya Bu ya. Banyak dampak pada murid. Yang pastinya mengulangi kesalahan, merasa rendah diri, lemah, tidak mandiri, tergantung. Ya. Nah, sekarang kita latihan Bu. Pernyataan-pernyataannya. Yang satu, nomor 1, saya kecewa sekali dengan kamu. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Yang kelima, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Yang keenam, kamu selalu yang paling terakhir. Kira-kira Bu, Ibu Bapak nomor 1 itu apakah dia penghukum, ataukah sebagai manajer, teman, atau yang membuat rasa bersalah tadi? Silakan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Rasa bersalah. Alasannya Bu, boleh? Rasa bersalah. Oke, kita cek jawabannya Bu ya. Kita cek. Oke, benar sekali apa yang dikatakan Ibu Diani tadi ya. Karena ini Bu, kata-katanya tuh seperti apa ya? Mendayu. Ya, membuat orang merasa bersalah. Yang kedua, penghukum. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Berarti ada ujungnya dikit-dikit bakalan kena hukum. Bisa kaget disuruh lari misalnya kan, suruh tegak di depan kelas. Yang ketiga, teman. Ayolah lakukan demi ibu dan bapak. Kita merangkul anak kita tadi, murid kita tadi. Ayo nak, jangan lagi diulangi, maluan bapak dilihati oleh guru lain. Tahu-tahu kelas bapak yang telat, kelas bapak yang tahu-tahu tidak pakai seragam. Seperti ya. Terus yang keempat, pemantau. Nah, pemantau ini, apakah kamu mau mendapatkan stiker? Kita kasih semacam motivasi dari eksternal. Terus manajer yang kelima. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini kita tanyakan untuk mereka mencari solusi mereka sendiri Bu. Tapi kita yang bimbing. Kita juga yang ngasih tahu. Yang keenam, penghukum. Kamu selalu yang paling terakhir. Bisa paling terakhir datang, paling terakhir masuk kelas, gitu ya. Paling terakhir nulis, ngerjakan tugas,
Nah, ujung-ujungnya biasanya dihukum. Tapi ini tidak boleh lagi, Bu ya. Jangan dihukum dengan fisik, tapi dihukum dengan budaya positif. Oke. Selanjutnya ini keyakinan kelas yang ketujuh. Keyakinan kelas itu persetujuan yang dibuat bersama antara guru dan murid, selanjutnya akan ditaati bersama sebagai nilai kebajikan dalam menerapkan budaya positif. Jadi Bu, beda Bu dengan peraturan. Peraturan dengan keyakinan kelas itu beda. Kenapa beda? Peraturan itu kita yang buat. Kalau keyakinan kelas, kita melibatkan murid kita untuk membuatnya. Ya, kalau peraturan biasanya harus ditaati nian. Biasanya Bu ya. Nih proses pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama, kita membuat dulu kalimat-kalimat negatif bersama siswa tadi. Ya. Contohnya seperti ini. 1, jangan membuang sampah di sembarangan. Ini kalimat ini bukannya ibu guru yang nulis ya, tapi anak-anak yang nulis. Anak-anak yang nulis pakai kertas poin itu ditempelkan. Kira-kira yang hampir-hampir sama disatukan baik. Yang kedua, misalnya jangan berlari di kelas. Yang ketiga, jangan bicara saat guru menjelaskan. Dan seterusnya sampai nomor 10, jangan tidur di kelas. Nah, ini Bu fatal gitu Bu. Ya. Ini. Setelah kita melakukan atau membuat dengan siswa, misalnya membuat kalimat negatif, sudah baru kita buat ke kalimat positifnya. Dari yang negatif tadi ke positif. Contohnya misalnya yang jangan meletakkan benda sembarangan. Kita ubah menjadi kalimat positif, misalnya kembalikan barang sesuai tempat semula. Atau jangan membuang sampah sembarangan. Mari kita buang sampah ke tempatnya. Seperti itu Bu ya. Jadi kalimat negatif tadi kita ke kalimat positif. Tapi sama anak-anak Bu ya, bukan kita ngerangkainya. Nah, ini dari kalimat positif tadi kita tentukan kira-kira masuk ke mana nilai kebajikan dan keyakinannya. Misalnya yang mari kita membuang sampah ke tempatnya tadi itu nilai kebajikannya kebersihan. Terus mari kita berjalan dengan tenang di kelas. Bisa kebajikan dan keyakinannya di keselamatan. Jadi anak-anak tadi yang biasa berlari dalam kelas kan takutnya nyampah. Nah, ini dia masuk ke keselamatan. Terus yang nomor 8 itu berbicaralah yang sopan. Berarti kan dia termasuk dalam kebajikan atau nilai kesopanan. Nah, dari nilai kebajikan yang kita yakini tadi Bu ya, sudah kita buat dengan siswa-siswa tadi. Nah, kita tentukan dari nilai kebajikan itu tampak atau tidak tampak. Itu kita pisahkan, kita pilah-pilah. Misalnya kebersihan itu kan tampak, misalnya kan. Terus kejujuran itu tampak, ya. Nah, dari yang tidak tampak dan tampak tadi, barulah kita membuat tugas. Maksudnya ini tugas siapa baik? Apakah cuma tugas gurunya baik? Apakah tugas muridnya baik? Apa tugas bersama? Nah, keyakinan kelas tadi, ya. Nah, ini Bu dokumentasi. Alhamdulillah kelas saya Bu ya, walaupun kelas 2A, tapi alhamdulillah ada contoh sedikit, walaupun tidak seluruhnya aku lipat karena keterbatasan SDM juga.
Jadi aku pilih-pilih dulu mereka yang insya Allah sudah bisa. Ini pas ngisi post point ini ke kalimat negatif. Ini mereka tempel dari ke kalimat negatif tadi. Terus mereka pilih kira-kira yang mana bakalan akan dilaksanakan di kelas. Dan alhamdulillah Bu, ini keyakinan kelas kami, kelas 2A, itu kami mengambil disiplin, tugas, tertib, rasa hormat, kebersihan, dan empati. Disiplin ini kami menekankan untuk datang tepat waktu setiap ke kelas dan setelah istirahat. Kalau tugas, ini nilai kebajikannya yaitu bertanggung jawab, menyelesaikan tiap tugas dan selesaikan tepat waktu. Terus kebersihan, ini walaupun belum 100% di kelas kami Bu, masih banyak juga yang sampahnya, tapi kami punya keyakinan kira-kira bakalan ngubah dari sikap kami itu. Yang pertama, kebersihan ini Bu, jagalah kebersihan di kelas dan sekolah, buang sampah pada tempatnya. Tapi yang lebih aku tekankan Bu untuk kelas 2A, yaitu memiliki rasa hormat. Karena apa Bu? Karakter-karakter anak-anak kita nih canyo lumayan wow, maksudnya seperti itu. Kita rasanya tidak punya diharga hormat lagi sama siswa. Kadang siswanya pas ketemu kita langsung lewat, langsung lari, langsung nempak, biasanya kan, langsung mukul, biasanya kan. Bukan aku bicara ke, tapi memang aku yang ngaku alami ya. Ini Bu yang aku tekan ke rasa hormat Bu. Jadi hormat pada guru, sama temannya, dan semua pegawai yang ada di sekolah. Ya. Nah, ketujuh, restitusi. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Bukan langsung dihukum, tapi kita lakukan restitusi dulu. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dan karakternya lebih kuat. Dari karakter yang negatif ke karakter yang positif. Ini lanjutannya. Ini pernyataan dari Gonsen tahun 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini pernyataan dari Gonsen tahun 2004. Nah, kita ice breaking dulu, canya ngantuk galau. Lanjut Pak. Lanjut, ice breaking dulu ya. Tegak dulu Bu. Ayo. Siapa yang nak ke depan? Ke depan. Ayo, maju ke depan sini Bu. Dapat apa Bu? Jangan main nutup layar. Kita ice breaking, ya. Ice breakingnya nguras tenaga ini Bu. Serius ya. Nah, race for the sky. Now, jadi seolah-olah aku nih bahasa Inggris, ya. Jadi aku nih seolah-olah wong bahasa Inggris. Padahal bukan. Oke, ntar ya. Udah siap loh? Ya Pak. Siapa lagi? Nian lah siap. Ntar ya aku ini dulu. Ini cak jalan ini. Miripnya sama pada Pada harus boleh ke depan.
filling station. Ayo pergi Reach for the sky. Sing along to the silly, silly rap song. Oh, rap song, 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 Ini agak santai. Kaget, siap-siap ngebut ini. Reach for the sky. If you want to be a rap master, you got to go a little faster. Oh, rap song, oh, rap song, oh, rap song, oh, Agak ngebut ini. reach for the sky. If you want to be a rap master, you got to go a little faster. Oh, rap song, oh, rap song, oh, rap song, oh, rap song, on the high. Reach for the sky. If you want to be a rap master, on the high. Reach for the sky. If you want to be a rap on the high. Reach for the sky. If you want to be a on the high. Reach for the sky. If you want to be a rap master, just go a little faster. On the high. Reach for the sky. I'll do a rap master. Oke. Tepuk tangan buat kita semua. Nah, Jamano, hilang tuh sakit kalau badan? Oke. Langsung ya kita ke ini lagi, ke materi. Langsung ke segitiga restitusi, ya. Jadi segitiga restitusi ini ada 3, Bu. Ya. Yang pertama itu kita menstabilitaskan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ya. Ini, Bu. Nah, contohnya kalau kita menstabilitaskan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi sebelum kita melakukan restitusi kepada anak atau siswa kita yang melakukan kesalahan tadi, kita kasih sebuah pertanyaan atau pernyataan. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Bapak, Ibu, guru pernah juga melakukan kesalahan ini. Itu. Tidak nak langsung kita tanya ke, ngapo kau nih baca salah terus. Itu ya. Tidak ada manusia yang sempurna. So kita pakai kata-kata ini. Bapak, Ibu juga pernah buat salah. Nah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini.
Itu aja ngobrol dia. Ya. Bapak atau Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak, Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi kita bukan nyalakan ini salah, ini tidak, salah tidak. Tapi kita tertarik untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh siswa. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini yang menstabilkan identitas. Ini selanjutnya validasi kebutuhan. Ini membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic needs, apakah itu power, freedom, love and belonging, fun and survival. Yang tadi ya, yang penghukum tadi, ya, yang kebutuhan hidup, penguasaan, kebebasan, cinta dan kasih sayang, ya. Ini gurunya berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Kita tanyai alasannya ngapa dia melakukan itu. Kalau balik ke kasus yang tidak pakai seragam lengkap tadi, mungkin baik lupa jahitnya, itu kan. Mungkin orang tuanya sibuk, jadi lupa nyiap ke seragam anaknya, bisa jadi. Apa yang penting bagi kamu? Kira-kira kita tanyai. Kebutuhan dia tuh apa? Kalau Cak Doni tadi kan banyak kebutuhannya, kelima-limunya lah, bertahan hidup yo, kasih sayang lah yo, penguasaan yo, kebebasan yo, kesenangan lah yo pula. Nah, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Nah, ini yang Doni tadi. Doni tadi kan makso dia. Makso minta sama kawannya. Setidaknya yang harus dilakukan Doni itu ya meminta dengan cara yang baik gitu. Terus, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, kalau katanya, iya Bu, aku bisa melakukannya dengan baik. Oke, sekarang kamu kembali ke kelas. Seperti itu ya. Nah, ini menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dan dihubungkan dengan nilai-nilai yang telah disepakati bersama pada keyakinan kelas. Jadi tadi kita sudah membuat keyakinan kelas, sudah kita baca ke dengan anak-anak, lalu mereka menyetujui, menyemakati. Nah, ini apa nilai yang kita percaya di kelas? Nilai tadi yang bertanggung jawab, disiplin, empati, rasa hormat. Bisa yang lain juga Bu ya. Nilai-nilai universal, apa yang telah kita sepakati. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Nah, ini kita tanyakan juga. Mungkin siswa tuh pengennya ganti tempat duduk misalnya kan. Misalnya nak dibentuk-bentuk misalnya. Ada kan seperti itu. Terus kamu ingin jadi anak seperti apa? Kita tanyai dia nih. Kira-kira nak kamu nak jadi cak mano nian. Tapi kita ngarahkannya pastinya ke yang positif. Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Kita tanyakan lagi. Setelah kita melakukan restitusi tadi, kira-kira dia tuh merasa apa dari salahnya tadi? Ya pastinya dia tuh pasti merasa minta maaf, pastinya kan telah melakukan kesalahan. Ya pastinya dia lega. Ya pastinya dia lega, tidak ada yang berbohong lagi. Nah, kesimpulan Bu, terakhir. Jadi kesimpulan pertemuan kita yang pertama ini Bu, semoga kedepannya bakalan ada pertemuan-pertemuan selanjutnya dengan materi-materi yang lebih, mungkin dari narasumber-narasumber yang lebih juga, mudah-mudahan juga yang dari sekolah kita dewe yang bisa ngasih ke praktik baik.
Jadi kesimpulan pada hari ini Bu, budaya positif merupakan upaya kolaboratif sehingga tidak dapat dihujungkan atas keinginan sendiri, melainkan membutuhkan kerjasama antar pihak yang berkomitmen. Jadi Bu, kita inilah berkolaborasi. Bukan kendak aku baik, ya. Keinginan aku sendiri dah. Kita sudah berkolaborasi. Secara tidak langsung kita sudah berkolaborasi. Biasanya kalau dengan guru, wong dua, wong tiga, apa yang kita bahas itu lah termasuk kolaborasi. Misalnya kakek kita nak menentukan tema pilimu kita ni apa. Dah baca kan tahu Pak Yuris, aku baik nentukan. Kamu melok yang aku. Dah baca. Ya. Karena harus kesepakatan. Terus budaya positif dapat dimulai dengan membuat keyakinan kelas bersama siswa dan menerapkannya mulai dari kelas kita masing-masing. Nah ini Bu, dari kita dewek dulu, kelas kita dewek dulu. Jujur baik Bu, aku nih bersebelahan dengan guru-guru yang kadang ngelirik kiri kanan, kurangnya aku nih gimana gitu kan. Jadi contoh lah dari kelas BP, kelas Diani, dan kelas yang lain. Selanjutnya, budaya positif bertujuan untuk menciptakan ekosistem sekolah yang aman dan berpihak pada murid. Jadi Bu, kita tuh kalau bisa di lingkungan sekolah kita nih anak-anak merasa aman, nyaman pada saat mengikuti pelajaran dalam kelas. Nah, kira-kira Bapak Ibu ada tidak yang kira-kira tanya ke mendekati? Kalau tidak ada, kita langsung doa seperti itu. Adakah? Sudah azan. Dia tahu tuh maksudnya. Nanti ada apa-apa. Berapa? Kan deras hari Sabtu deh. Pacara. Hujan deras hari Sabtu. Apa? Tengok lah hujan, minit lain awan. Ya berkumpul hari ini. Hujan deras Sabtu. Mungkin kita dapat pacara. Ini ada di dinas itu tadi ambil. Antarkan ya, Yang terkuat. nanti besar itu di bawah ya, tutupnya. Anak surita pakai ini apa? Pakai itu deh. Lain. Hah? Itu ya. Baiklah, Bapak Ibu ini tidak ada yang bertanya mengenai paparan materi dari Pak Dia.
Cukup? Baiklah, menginjak acara kelima yaitu doa kepada Bapak Rusman Sarjana Pendidikan Islam Magister Pendidikan. Disilakan. Tes 1. Hidup. Maju. Tes. Masuk. Dalam Ibu untuk mengambil barokah daripada kegiatan kita pada hari ini, mari kita berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa li ta'azimi sultani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus. Dalam kesempatan ya Allah, kami keluarga besar SD Negeri 25 ya Allah, memohon padamu ya Allah, semoga kami selalu mendapat rahmat hidayah serta limpahan ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Semoga kegiatan ini ya Allah dapat menambah ilmu, dapat menambah daya pengingat atau pemikiran kami sebagai seorang guru ya Allah. Semoga kedepannya ya Allah kami dapat lebih baik lagi dalam melaksanakan proses belajar mengajar ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah. Untuk itu ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa-dosa para orang tua kami ya Allah, dosa-dosa para saudara-saudara kami ya Allah, baik yang telah mendahului kami maupun yang masih hidup ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ya Aziz ya Ghaffar, la haula wala quwwata illa billah. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa sallallahu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Bapak Ibu, dengan selesainya doa yang dilakukan oleh Bapak Rusman SDIPD, maka berakhir pula acara kita pada siang hari ini. Saya selaku pembaca mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan kata dan kalimat, dan kepada Allah saya mohon ampun sebesar-besarnya. Baiklah, untuk acara ini kita bersama-sama membacakan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.